Baik, perkenalkan nama saya Alfederikus Evim. Saya mahasiswa STT Widya Sisana Malang, tingkat 2 semester 3. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang 8 jalan kebenaran Buddhisme atau Hasta Arya Marga dalam filsafat Timur India. Namun, sebelum saya menjelaskan, pertama-tama saya mencoba melihat kembali latar belakang siapa itu Buddha dan bagaimana ajarannya. Buddha adalah salah satu aliran terbesar dalam sejarah filsafat India. Bahkan sampai sekarang Buddha menjadi salah satu kepercayaan bagi beberapa orang Asia Tenggara. Dalam filsafat Buddha, ada begitu banyak kekayaan ajaran yang mencerahkan kehidupan manusia. Bahkan Buddha ini adalah nama lain dari Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama adalah pendiri Buddha itu sendiri. Ia adalah pertapa yang ulung yang diyakini sudah mencapai moksa, pencerahan, kebijaksanaan. Sebutan Buddha pertama-tama berlatar belakang karena sejarah menarasikan bahwa Siddhartha Gautama ini menjalani askese dan meditasi berhari-hari, bahkan berbulan-bulan di bawah pohon Bodhi. Dalam pertapaan itulah ia menemukan kebijaksanaan yang membuat dirinya mengalami kebebasan penuh. Perlu diingat juga bahwa Buddha bukanlah deva dan filosofis agama, sebab Buddha tidak memerlukan pandangan teistik. Yang paling penting bahwa ajaran Buddha semata-mata untuk membebaskan makhluk hidup dari penderitaan atau samsara. Buddha membagikan 4 jalan mulia. Yang pertama, kebenaran tentang apa itu penderitaan duka. Keempat jalan mulia ini adalah ajaran yang penting bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua, kebenaran tentang unsur-unsur yang menyebabkan penderitaan. Ketiga, kebenaran bahwa penderitaan dapat dihilangkan. Dan yang terakhir, kebenaran bahwa jalan untuk menghilangkan kondisi-kondisi yang menyebabkan penderitaan adalah mengikuti jalan tengah. Jalan tengah itu terkait dengan 8 jalan kebenaran yang akan dibahas berikutnya. Inilah bentuk-bentuk 8 jalan kebenaran yang diajarkan Buddha atau Hasta Arya Marga. Yang pertama adalah samaditi, pengertian yang benar. Kedua, sama sankappa, pikiran yang benar. Kedua jalan ini memiliki nilai atau ajaran kebijaksanaan. Yang ketiga, sama waca atau bicara yang benar. 4, sama kamanta, tindakan benar. Dan yang kelima, sama ajiva, mata pencarian yang benar. 3 sampai 5 ini merupakan ajaran mengenai pola tingkah laku atau mengenai moral. Yang ke-6 adalah sama wayama, daya upaya yang benar. 7, sama sati, konsentrasi yang benar. Dan terakhir 8 adalah sama samadhi, yaitu meditasi benar. 6 sampai 8 ini merupakan bentuk disiplin mental. Marilah kita melihat satu persatu dari 8 jalan kebenaran ini. Pengertian yang benar. Pengertian benar ini merupakan pengetahuan yang menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia yang mencakup 3 fakta dasar keberadaan. Pertama-tama anicca, yaitu bahwa semua kehidupan atau segala bentuk kehidupan makhluk hidup di dunia ini tidak pernah kekal, yaitu bentuknya adalah temporalitas, ketidakkekalan. Yang kedua, anatta. Anatta ini terkait dengan tanpa inti. Dan yang ketiga yang sering kita alami yaitu duka, penderitaan. Duka di sini terkait dengan pengalaman hidup kita, di mana ketika cita-cita atau keinginan kita tidak tercapai,
terkadang membuat kita menderita. Lalu yang kedua adalah sama sankappa, pikiran yang benar. Pikiran yang benar ini membentuk sifat seorang dalam mengatur arah tindakannya. Dan apabila pikirannya tidak baik atau bajik, dengan sendirinya akan merendahkan dirinya dan membuat menderita dari waktu ke waktu. Sementara pikiran yang benar mengangkat lebih tinggi hingga mengalami kebahagiaan atau kelepasan. Sebab seseorang akan melihat bahwa segala sesuatu merupakan proses saling bergantung, dan hanya dengan pikiran benar menjadikan seorang mampu mengolah cinta dan belas kasih dalam kehidupan bersama dengan sesama atau makhluk ciptaan yang lain. Lalu Buddha juga menjelaskan bahwa Roda Dharma Sarkus menjelaskan bahwa pikiran benar merupakan proses pelepasan atau nekahama dari kesenangan duniawi. Salah satu contoh yang paling penting juga dalam pikiran yang benar ini adalah memiliki sifat yang tidak mementingkan diri sendiri atau altruism, dan memiliki cinta kasih atau niat baik terhadap orang lain atau disebut metta, dan termasuk diri kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah samawatsa, yaitu bicara yang benar. Bicara yang benar ini terkait dengan 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Pertama, seorang harus menghindari berbicara bohong, fitnah, kata-kata kasar, dan terlibat dalam obrolan yang tidak penting. Misalnya yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita, yaitu gosip, omong kosong, berita hoaks, dan lain sebagainya. Yang kedua, pikiran yang tidak berbahaya yang menghasilkan kebaikan seperti cinta kasih atau niat baik. Lalu yang berikutnya, tidak mengutarakan atau melampiaskan dengan ucapan kasar terhadap atau kepada orang lain atau kepada sesama kita. Dengan demikian, penting bahwa apa yang diucapkan tidak hanya harus benar, tetapi juga membuat orang lain merasakan adanya kelembutan. Dengan berbicara benar atau berkata-kata dengan ramah dan bersahabat tanpa mengabaikan kemanusiaan si pendengar yang patut dihargai. Yang keempat adalah sama kamanta, perbuatan atau tindakan benar. Tindakan benar ini misalnya tidak melakukan pembunuhan, pencurian, dan perilaku seksual yang tercela seperti pemerkosaan, penganiayaan, penipuan, dan penyalahgunaan. Perbuatan benar ini terkait dengan perbuatan-perbuatan yang menghindari segala bentuk dosa atau segala bentuk tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan 8 jalan kebenaran tadi. Dalam proses penghapusan bertahap penyebab karma ini, tindakan-tindakan kita dapat mempengaruhi kehidupan kita, dapat membuat hidup kita terperangkap dalam penderitaan atau samsara. Sedangkan yang kelima adalah sama ajiva, mata pencarian yang benar. Ini terkait dengan pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Mata pencarian benar di sini menyangkut bagaimana kita melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan lingkungan di mana kita tinggal, tanpa merugikan keluarga, tanpa merugikan diri sendiri. Tetapi mata pencarian benar haruslah sesuai dengan perilaku-perilaku yang etis, perilaku yang baik. Misalnya mata pencarian yang benar menghindari segala bentuk jenis perdagangan atau bisnis yang merupakan bagian dari pekerjaan yang jelas-jelas bukan bentuk penghidupan yang benar, seperti produksi senjata, perbudakan manusia, pembibitan hewan untuk disembelih atau hewan per se, jual beli obat-obatan terlarang atau narkotika, alkohol, rokok, dan sejenisnya. Semua tindakan-tindakan itu tentunya bukanlah mata pencarian yang benar. Yang keenam adalah sama wayama, daya upaya yang benar. Daya upaya yang benar ini terkait dengan daya juang di mana
kita membutuhkan tekad, ketekunan, energi yang kuat dalam kehidupan setiap hari. Daya upaya yang benar juga, dengan kata lain, bahwa seorang akan berkembang dalam tingkah laku bermoral dan bijaksana karena memiliki hidup yang disiplin. Disiplin merupakan usaha yang benar dengan latihan yang terus-menerus panjang hidup, dengan pemusatan hati yang benar, pikiran yang benar, konsentrasi yang benar, jalan mulia berunsur 8 untuk menjalani kehidupan yang murni dan spiritual. Dan definisi dari usaha atau upaya yang benar merupakan bentuk-bentuk jalan kebenaran yang perlu diperjuangkan agar mengalami pencerahan dan kebebasan atau moksa. Lalu yang ketujuh adalah samasati. Samasati adalah konsentrasi yang benar. Konsentrasi yang benar ini terkait dengan kegiatan fisik, mengindrai dan merasa, berpersepsi, berpikir dan berkesadaran. Latihan perhatian benar khususnya membutuhkan usaha yang benar juga. Lalu yang terakhir adalah 8 sama samadhi, yaitu meditasi yang benar. Meditasi yang benar adalah konsentrasi yang fokus pada diri sendiri, terutama untuk menangkal semua bentuk-bentuk keegoisan diri, bentuk-bentuk nafsu yang tidak terbendung. Meditasi bertujuan untuk melatih pikiran kita dalam mematuhi diri sendiri dan bukan sebaliknya. Dan meditasi juga membuat kita tidak mudah terlempar dengan segala kelemahan-kelemahan manusia di kita. Demikianlah penjelasan saya, kiranya ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.